welcome back to my channel. Di video kali ini, ya, Mas Kupi sedang berada di tempatnya Mas Dedi. Ya. Gimana Mas kabarnya Mas? Minal aidin wal faizin. Ya. Pokoknya kosong-kosong lah. Kosong-kosong. Iya. Oke. Alhamdulillah kabarnya baik ya Mas ya. Alhamdulillah baik. Di video kali ini kita mau ngebahas tentang breed. Sebelumnya kita pernah ngebahas tentang breed di konten dengan Bang Chris ya. Iya. Kali ini gua mau ngebahas tentang breed juga, tapi dengan Mas Dedi nih. Karena kan setiap breeder kan pasti punya pengalaman masing-masing Mas ya. Iya, pasti beda-beda lah. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe-nya, dan tekan tombol loncengnya akan mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita tanya-tanya dengan Mas Dedi. Oke. Pertama kali Mas Dedi ngebreed untuk kerupuk series, Ya. itu tahun berapa Mas? Kurang lebih sekitar tahun 2019-an, 19 lah. 2019? 2018 sampai 2019. 2018 sampai 2019? Antara itu ya? Antara itu. Itu baru nemu ya kerupuk seriesnya ya? Baru nemu. Soalnya kalau diinget-inget, Hah? ya agak lupa sih. Dulu kan nggak minat untuk nge-breed sih. Dulu cuma iseng-iseng aja. Kok malah sampai kesini malah keterusan. Difokusin Ya, ya? malah difokusin sekalian jadi breeder. Karena mungkin udah nemu apa namanya karakternya ya Mas ya? Ya, Kalau ciri khas karakter untuk kerupuk series apa nih Mas? ya mungkin dari ini ya, dari face muka sama karakter mutiaranya itu. Karakter mutiaranya ya, itu udah ciri khas banget ya? Ya, Udah nemu dari antara 2018 atau 2019 lah, itu udah Ya. nemu kerupuk series. Dan sampai saat ini udah berapa serian nih Mas? Untuk ini kerupuk series. yang terakhir ini kerupuk 5 batch 4, Mas. Kerupuk 5 batch 4. Ya. Maksudnya gimana nih kerupuk 5 batch 4? Jadi kerupuk 5 itu indukannya satu. Heeh. Jantan sama betina itu sama. Aku breed satu kali itu jadi kerupuk kerupuk 5 batch 1. Heeh. Terus di breed lagi. Oh. Jadi ini breed terus sampai ke 4. Sampai ke 4. Ya, sampai ke 4 ini. Untuk pengalaman Mas Didi nih untuk cara breed nih Mas. Ya. Yang biasa Mas lakukan gimana biar ngebreednya itu? Pengalamannya berdasarkan pengalaman Mas Didi ini. Oh. Kalau saya sih Dari ada penjodohan dulu gitu ya. ya ada dua sih, Mas. Ada dua dalam arti gini. Kita penjodohan itu yang pertama kita jodohin sampai akur. Itu induan. Nah, itu kan waktunya juga prosesnya agak lama juga ya. Kita itu harus mengenal karakter dari jantannya gimana, dari dari female juga gimana. Nanti kalau udah ketemu enak Mas. Kalau udah jodoh ya enak aja gitu. Nah, yang cara kedua itu kalau kita mau jodohin ikan, tapi dengan ini sistemnya sistem sekat. Ya. Itu untuk meminimalis angka kematian di indukan kita biar nggak sampai lecet apa terjadi kematian gitu. Oh, berarti ada dua cara ya Mas ya yang Iya. dilakuin ya. Ada dua cara itu. Yang pertama tadi memahami karakternya dulu. Kalau karakternya contohnya kayak nggak galak gitu mungkin ya. Ya galak sama enggak itu kan, ngomong sama enggak gitu biasanya kan kayak gitu. Kalau misalkan karakternya nggak galak langsung berarti nggak perlu sekat ya Mas ya, langsung Nggak ya. perlu. Oh. Ya tapi harus butuh pengenalan dulu, disekat dulu berapa minggu lah ibaratnya beberapa hari. Misal udah enakan dilepas, dipantau kita 1 jam 2 jam kok akur, ya udah enak aja dilepas aja nggak apa-apa. Oh, biasanya berapa lama nih Mas untuk sekatnya ini? Untuk pengalaman Mas Didi paling cepat berapa lama nih? Kalau karakternya si jantannya ngemong dalam arti nggak galak, betinanya juga sama, itu paling 1-2 hari udah cukup Mas. 1-2 hari ya? Ya udah cukup itu. Kalau karakternya udah cocok lah ya. Cocok. Tapi kalau si jantan sama si betinanya sama-sama galak galak, ya kita harus hati-hati. Nanti kalau dicampur biasanya kita lihat udah akur enak, tapi kalau female nanti udah turun pen, udah galak-galaknya ini, lah ini yang bahaya, nanti terjadi pasti pertengkaran di situ. Oh gitu. Ya KDRT lah gitu Mas. Tapi solusi yang Mas Didi lakukan gimana nih? Kalau misalkan sama-sama galak kan? Ya sama-sama galak ya tadi yang cara kedua itu tadi Mas. Kita kasih disangkar kalau disekat gitu dulu. Nanti kalau tapi harus dalam pantauannya itu ya. Ini kalau female baru nelur, selesai nelur itu ya kemungkinan kurang dari 2 jam lah. Itu sekat dibuka biar dibuai sama si jantan. Kalau lebih dari 2 jam ya udah jantannya lulus gesek seperti apa nggak bakal jadi, soalnya cangkang telur udah jadi Mas. Oh gitu. Biasanya sih kalau betina kalau mau nelur aja asalkan dia enjoy sih. Oh gitu. Tapi kalau dia ada ancaman dari jantan ya udah dia udah turun pen
mau nelur diajar jantannya nggak jadi nelur itu pasti. Tapi kalau dia nggak ada tekanan dari si jantan, kemungkinan bisa lah langsung nelur itu. Kalau nggak ada tekanan ya? Nggak ada tekanan, nggak ada ancaman dari si jantan bisa mas. Pasti nelur lah ibaratnya. Oh gitu. Kalau pengalaman Mas Didi pasti pernah nggak, maksudnya misalkan Mas Didi punya betinanya A lah katakanlah, jantannya B, Ya. dijodohin. Udah lama nggak jadi ada? Pernah? Ada, itu pasti ada. Sering Sama. ya? Atau enggak? Ya, Karena udah paham karakter ikan sendiri kali ya, jadi udah Enggak, kayak gitu. kalau ngebreed itu kan namanya juga rezeki mas. Kadang kalau yang kuasa ngasih ini jadi ya jadi. Kalau Iya, ada benar. sih yang udah jadi banyak, udah apa namanya, udah ada ini, ada kehidupan lah, ada gerak-gerak gitu. Besoknya mati semua juga ada. Itu kan namanya juga belum rezeki. Kan, Iya gitu. benar. Harus ditingkatin lagi kualitas airnya lagi kan gitu. Untuk kualitas air itu mempengaruhi Mas ya? Untuk Banget. nge-breednya? Banget. Nah, contoh air yang bagus kayak gimana Mas untuk buat breed nih? Kalau menurut pengalaman Mas Didi? Kalau breed air itu ya sebenarnya sama sih, kalau kayak progres ikan itu juga sama ya ibaratnya. Air yang kayak gitu, yang pokoknya yang ini loh pH-nya itu loh. Oh, pH-nya. Harus masuk pH-nya itu. Nggak nuntut air lama, nggak nuntut air baru, itu juga kalau pH-nya udah bagus ya udah jadi aja gitu. Oh gitu. Kalau menurut Mas Dedi untuk air galon nih Mas, air galon yang harga yang murah tuh, yang isi ulang tuh, Oh ya. itu sebenarnya bagus nggak sih kalau kayak gitu? Kalau menurut Mas Dedi untuk buat breed nih? Bagus aja sih. Mas. Bagus ya? Orang diminum aja Bagus ya? bagus, apalagi buat ikan kan gitu. Nah, jadi kayak gitu kurang lebihnya untuk pengalaman dari Mas Dedi, cara ngebreed ya teman-teman ya. Jadi cara ngebreednya ada dua, yaitu yang pertama pahami dulu karakternya, yang keduanya berarti di-sekat ya Mas ya, untuk penjodohannya itu. Karena untuk yang susahnya itu penjodohannya sebenarnya. Penjodohan itu Penjodohan paling ya? susah. Iya. Tapi kalau Mas Dedi untuk pengalaman ngebreednya ini ngasih makannya nih Mas, itu gimana Mas? Kalau pas saat penjodohan itu apakah harus sering ngasih makan juga, sering maksudnya bener-bener dikenyangin atau gimana? Ya kalau dikenyangin mungkin caranya ya bener juga sih Mas. Untuk kalau ikan mau bereproduksi di situ kan harus dia itu kan harus keadaannya fit. Iya Biar benar. menjadi anakannya biar banyak, ya kan? Biar nanti dia nggak kelaparan nanti makan telur itu tadi kan Iya. gitu. Ya untuk pola makannya sih sebenarnya ya biasa-biasa aja sih. Standar Cuma, ya? Ya standar, tapi usahakan ini kalau untuk di breed kita kasih pakan yang high protein. Oh yang maksudnya proteinnya yang tinggi. Ya kayak yang apa, pakan-pakan hidup itulah, kayak cacing tanah, terus jangkrik, itu bagus Mas untuk reproduksinya dia. Cacing tanah, jangkrik yang Mas Dedi lakuin seringnya itu. Ya itu Mas. Oke. Jadi kurang lebihnya kayak gitu teman-teman. Jadi misalkan teman-teman pengen belajar breed atau mau nyoba breed, bisa mengikuti cara yang Mas Dedi, pengalamannya dari Mas Dedi nih. Mungkin teman-teman kalau misalkan masih bingung atau kayak gimana, bisa langsung tanya di komentar atau bisa langsung hubungi Mas Dedi, karena Mas Dedi di sini ada kerupuk baru ya Mas ya, seriannya. Yang terbaru kerupuk berapa Mas? Ya itu tadi kerupuk 5 batch 4. Kerupuk 5 batch 4, dan di sini masih banyak banget, dan pokoknya teman-teman jangan sampai kehabisan karena banyak banget ya. Untuk yang kerupuk series ini udah termasuk terkenal loh di Semarang. Alhamdulillah. Jadi teman-teman langsung hubungi saja Mas Dedinya, mumpung ikannya masih banyak. Nah ini masih batch baru ya, batch 5, kerupuk 5 batch 4. Nah tuh teman-teman, untuk lokasinya itu di area Masjid Agung, dekat Masjid Agung. Tepatnya di Jalan Medoraya 2, RT 2 RW 3. Nah tuh buat teman-teman langsung hubungi saja Mas Dedinya langsung ya. Oke, mungkin sampai di saja untuk video kali ini bahas tentang breed. Semoga informasinya membantu. Dan sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kita pamit, salam. Satu.